Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar materi matematika tentang lingkaran. Sebelum kalian mempelajari apa itu lingkaran dan unsur-unsurnya serta rumus-rumus yang berkaitan dengan lingkaran, seperti biasa kalian mantapkan dulu hatinya. Jangan ragu, buktikan ke semuanya kalau kamu nanti pasti akan bisa mengerjakan soal-soal yang akan guru berikan. Kamu mampu menguasai materi tentang lingkaran ini. Buktikan, yakinkan hatinya kamu, jiwanya kamu, kalau kamu pasti bisa, mampu, dan tahu. Ya, bersama-sama. Saya tahu, Saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Tahu mampu bisa. Tahu mampu bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Tahu mampu bisa. Tahu mampu bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. tepuk tangan. Sudah siap belajar? Ya. Sebelumnya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Semoga kamu mampu menguasai materi ini dan lancar semuanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar lingkaran. Seperti yang kamu ketahui bersama, di antara kita di lingkungan rumah atau di sekolah, pasti kita sering menemui bentuk-bentuk benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya, apa contohnya? Benda yang lingkaran. Apa? Gelas. Botol. Kalau diparkir, kira-kira benda apa yang berbentuk lingkaran? Ban sepedanya kamu ya berbentuk lingkaran. Di rumah kira-kira apa yang berbentuk lingkaran? Jam dinding di rumah juga berbentuk lingkaran. Di dapur ada piring. Di kamar mandi bu ada timba, permukaannya timba itu berbentuk lingkaran. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang sisinya ada berapa? Satu. Sisinya ada satu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Ada apa saja sih di lingkaran itu? Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang menjadi pusat pada lingkaran. Titik pusat. Misalnya ini lingkaran. Titik pusat itu yang ini. Di tengah. Yang kedua, unsur yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak antara pusat pada lingkaran dengan titik pada lingkaran. Jadi, misalnya ini pusat lingkaran, jarak dari pusat lingkaran ke titik pada lingkaran itu dinamakan jari-jari. Bisa yang ini atau mungkin ini atau yang lain. Sedangkan unsur yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi syaratnya garis itu melalui titik pusat. Misalnya ini dan ini, dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat dinamakan diameter. Kalau tidak melalui titik pusat berarti namanya bukan diameter. Unsur lingkaran berikutnya tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tapi beda dengan diameter. Tali busur ini tidak melewati titik pusat pada lingkaran. Misalnya ada di titik ini dan titik ini kita hubungkan. Ini namanya tali busur.
Beda ya. Ini tali busur, ini apa? Diameter. Kalau melalui titik pusat lingkaran itu disebut diameter. Tidak melalui titik pusat lingkaran, apa namanya? Tali busur. Selanjutnya unsur yang berikutnya yang kelima, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis yang berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Yang berbentuk melengkung ini di sini. Ini namanya tali busur. Unsur selanjutnya adalah busur lingkaran. Maaf, busur lingkaran maksudnya. Selanjutnya adalah unsur yang keenam, juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Busur dan dua jari-jari pada lingkaran ini adalah unsur lingkaran yang disebut juring lingkaran. Unsur yang terakhir, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah ini disebut tembereng. Sampai di sini penjelasan tentang unsur-unsur pada lingkaran bisa dipahami? Bisa. Yang kedelapan, unsur berikutnya apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Titik pusat dengan tali busur yang tegak lurus, ini disebut apotema. Nah, perlu diingat, perlu kalian ketahui, besar jari-jari pada lingkaran itu setengahnya dari diameter. Diameter jari-jari itu hanya setengahnya dari diameter ini jari-jari. Namun jika ada di soal itu diketahui diameternya dan kamu mencari jari-jarinya, berarti harus dibagi dua. Sedangkan jika di soal diketahui diameternya, kamu diminta mencari jari-jarinya, berarti harus dibagi dua. Kalau di soal diketahui jari-jarinya, berarti kamu harus mengalikan dua, ya. Misalnya di suatu lingkaran diameternya itu 20 cm, berarti jari-jari lingkaran itu berapa? Di suatu lingkaran diameter lingkaran tersebut 20 cm, berarti jari-jarinya berapa? Setengahnya dibagi dua, 20 dibagi dua berapa Nana? 10. Ya, berarti jari-jarinya 10 cm. Sekarang jika ada soal jari-jari suatu lingkaran itu panjangnya 5 cm, berarti berapa diameternya? 10. Pintar kalian. Dari jari-jari, jika ingin diketahui diameternya harus dikali 2. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi coba, misalnya ada di suatu soal diketahui diameter suatu lingkaran 40 cm. Maka berapa besar jari-jari lingkaran tersebut? 20 cm jari-jarinya. Jika di suatu soal diketahui panjang jari-jari 15 cm, maka berapa panjang diameter lingkaran tersebut? 30 dikali 2, 15 cm dikali 2 berapa? 30. Berapa? 30. Ya, berapa? 30 cm. Sampai di sini dipahami? Bisa dipahami? Ya. Diameter itu 2 kalinya jari. Sedangkan jari-jari kalau diketahui diameternya harus dibagi 2 kalau kamu ingin mencari jari-jari lingkaran tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus tentang keliling dan luas
pada lingkaran. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus dan contoh soal mengenai keliling lingkaran. Misalnya rumus keliling lingkaran adalah 2 kali Pi dikali R. R ini jari-jari lingkaran tersebut. Nah, Pi besarnya suatu Pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Tergantung soalnya Bu. Pakai yang 3,14 atau 22/7. Kamu lihat caranya. Kamu lihat di soal tersebut. Soal itu bilangannya kelipatan 7 atau tidak. Kalau kelipatan 7 berarti menggunakan Pi yang bernilai 22/7. Jika bukan kelipatan 7 menggunakan Pi yang bernilai 3,14. Sekali lagi, rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali jari-jari atau Pi dikali diameter. Hasilnya pasti sama karena diameter itu 2 kalinya jari-jari. Langsung ke contoh soal. Contoh soal, perhatikan contoh soal berikut ini. Misalnya, contohnya ada sebuah lingkaran yang panjang apa ini berarti? Dari pusat lingkaran ke titik pada lingkaran itu berarti apa namanya? Jari-jari. Panjang jari-jarinya 35 cm. Berapakah panjang keliling lingkaran tersebut? Kelilingnya ditulis dulu rumusnya. 70. 2 dikali Pi dikali R. 2 kali. Nah, ini anak-anak mau memilih Pi-nya, nilai Pi-nya 3,14 atau 22/7. Kalian perhatikan kembali besar jari-jarinya. Berapa jari-jarinya di soal tersebut? 35 cm. Nah, berarti 35 ini kelipatan 7 atau bukan? Kelipatan 7. Kelipatan 7 ya. Kamu tahu kelipatan 7 itu angkanya dimulai dari 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Jadi pada soal ini kita gunakan Pi yang bernilai 22/7 dikali panjang jari-jarinya 35 cm. Agar memudahkan dalam perhitungan, bagi terlebih dahulu bilangan yang bisa dibagi. 35 bisa dibagi dengan 7. 35 dibagi 7 5. Karena 5 kali 7 itu 35. 5. Baru setelah itu kalian kalikan. 2 kalikan bilangan yang mudah dulu. Misalnya 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 20 cm dikali 22. Hasilnya 220 cm.
Contoh selanjutnya, diketahui sebuah lingkaran panjang apa ini 4 cm panjang diameter atau jari-jarinya. Panjang jari-jari suatu lingkaran tersebut berapa? 4 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Sekali lagi, ditulis kembali rumusnya. Kenapa harus ditulis ulang rumusnya? Karena dengan menulis berulang-ulang rumus lingkaran ini, keliling dan luas lingkaran ini, kamu akan hafal dengan sendirinya. 2 kali Pi dikali jari-jari. 2 kali Pi-nya berapa? Jari-jarinya 4 kita sudah paham kalau 4 itu bukan kelipatannya 7. Berarti pakai jari-jari 14 dikali jari-jarinya 4. Kita kalikan dulu bilangan yang utuh yang bukan pecahan. 2 kali 4 8 dikali 3,14. Kita kalikan bersama-sama dengan angka 8. 4 kali 8 32. Tulis 2, angka 2 nya disimpan 3. 1 kali 8 tambah 3 yang disimpan 8 tambah 3 11. Tulis angka 1 simpan 3 kali 8 3 kali 8 24 ditambah 1 25. Ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Kasih koma di sini. Berarti keliling lingkaran ini 25,112 cm. Begitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Berikutnya guru akan menjelaskan tentang luas pada lingkaran. Rumus luas lingkaran. Luas pada lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat, jari-jari pangkat 2. Pi tetap. Pi itu bilangannya 22/7 atau 3,14. Kalau sekali lagi buku ingatkan, jika jari-jari di suatu lingkaran itu bernilai kelipatan 7, gunakan Pi yang bernilai 22/7. Namun jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, gunakan Pi yang bernilai 3,14. Contoh soal. Sebuah lingkaran mempunyai apa dari titik pusat ke titik jari-jari 14 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Luas lingkaran tulis terlebih dahulu rumusnya Pi dikali R kuadrat. Pi-nya karena 14 kelipatan dari 7, gunakan Pi yang 22/7 dikali jari-jarinya 14 cm dikali 14 cm. 14 kita bagi dulu dengan 7. 14 bagi 7 kalikan 22 kali 14 kali 2 22. 14 kalikan 2 terlebih dahulu. 14 kali 2 28 cm. 22 dikali 28 22 dikali 28 2 dikali 2 4 2 kali 8 14
Fajar? 6 11 Hasilnya adalah 616 cm persegi. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Guru. Mungkin ada pertanyaan? Bisa? Untuk mengukur kemampuan kalian sampai di mana dan untuk mengukur Bu Guru pemahaman kalian, Bu Guru ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian, maka dari itu akan Bu Guru berikan lembar kerja, tolong dikerjakan dan diberi nama satu-satu, ya. Diberi nama kalian masing-masing. 60 kelipatan 7 atau tidak? 60 bukan kelipatannya 7. Jadi menggunakan pi yang bernilai 3,14. Selanjutnya diperhatikan di nomor 6. Diameternya 56 cm. Dari diameter 56 cm berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari dibagi 2. Diameter itu dibagi 2. Berapa? Ada yang tahu? Berapa jari-jari di nomor 6? Masih kurang tepat. Siapa yang tahu jari-jari di nomor 6 itu berapa? Kalau diameternya itu 56 cm, berarti jari-jari di soal nomor 6 berapa? Panjang jari-jarinya? Belum tepat. Berapa panjang jari-jari di nomor 6? Lingkaran nomor 6. Ya betul Fahmi. 28 cm. Soal di nomor 6 jari-jarinya jangan lupa itu panjangnya jari-jarinya 28 cm. 28 cm nanti kamu menghitung luasnya menggunakan panjang pi yang berapa? Besar pi yang berapa? 22/7 karena 28 itu kelipatan dari 7. Selanjutnya di nomor 8, diameter. Diketahui suatu lingkaran mempunyai diameter 168 cm. Dari diameter 168 cm berarti jari-jarinya berapa? Panjang jari-jarinya. Ingat, jari-jari dibagi 2, diameternya dibagi 2, 84 cm. Kira-kira 84 kelipatannya 7 atau tidak? Tidak. Kelipatannya 7 anak-anak. Kalau 7 kali 10 kan 70, ini 84. Harus 70 ditambah 7, 77 tambah 7 lagi kan 84. Nomor 8 dikasih tulisan di sampingnya, gunakan pi yang 22/7. Nomor 9, diameternya itu 112 cm. Berarti panjang jari-jarinya berapa? Belum. Panjang jari-jarinya berapa? Di nomor 9 56. Kira-kira 56 itu kelipatannya 7 atau tidak? 7 kali berapa yang hasilnya itu 56? 7. Biar jadi 50 harus jadi dikali berapa? Biar jadi 5. 7 kali 8 itu 56. Berarti 56 itu kelipatannya 7. Untuk menghitung kelilingnya gunakan pi 22/7. Terakhir di nomor 10, diameter suatu lingkaran tersebut 90 cm. Dari diameter 90 cm berarti jari-jarinya berapa? Berapa? Dibagi 2. Jangan lupa untuk mencari jari-jari diameter dibagi 2. Ya, betul 45. 45 cm itu kelipatannya 7 atau bukan? Bukan. Berarti kamu nanti harus menggunakan pi 3,14 untuk menghitung luas lingkaran itu, ya. Ya, ayo.
Sudah kita bahas, nanti di nomor 1 sampai 10 kamu menggunakan pi yang bernilai berapa? 8 dibagi 7 kan 1. 1 kali 7 bawahnya 8. Diulangi. Haknya turunan. 14 bagi 7. 7 kali berapa? 2 kali 7. Hasilnya itu 84 dibagi 7 12. 12 kali 2 nanti kan 7 ya. 12 kali 2 24 nanti kalikan 22. Anak-anak cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini tentang materi lingkaran. Untuk tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Kesimpulan materi lingkaran adalah apa? Pada lingkaran ada unsur-unsur apa saja? Titik pusat lingkaran, jari-jari, diameter, lembereng, betul Baby. Apa lagi? Kali busur, duri, dan busur lingkaran itu ya. Rumus keliling lingkaran apa? 2 kali pi dikali r, atau bisa menggunakan rumus pi kali d. D itu apa? D diameter lingkaran, r jari-jari. Rumus pencarian luas lingkaran pi kali r kuadrat ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan pelit ilmu, tetap jaga kesehatan, semangat terus belajarnya. Berkurang diri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum